Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di channel saya. Tempat di mana belajar konsep sains dan matematika dengan cara mudah dan aplikatif. Nah, di video kali ini kita akan bahas aplikasi integral yang dulunya itu sangat membingungkan di bangku SMA. Nah, ternyata aplikasi integral ini sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata, khususnya dalam bidang pembangkit energi. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Rama Renanda Alfianto, biasa dipanggil Rama, dengan NIM 2409347060092 dari program studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Nah, mengapa tadi saya bilang bidang energi? Karena saya berasal dari program studi pembangkit energi. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep integral, yaitu aplikasi integral adalah penggunaan konsep integral dalam matematika untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata di berbagai bidang seperti fisika, teknik, ekonomi, biologi, dan lain-lain. Nah, integral ini digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva atau fungsi, yang kedua volume benda putar, yang ketiga panjang kurva, yang keempat energi dan daya dalam sistem fisik, yang kelima adalah perubahan jumlah total dari suatu laju perubahan. Nah, kalian nggak percaya nih? Sabar, bentar lagi kalian akan terintegrasi dengan pemahaman baru tentang aplikasi integral ini. Oke, lanjut aja ke contoh pengaplikasian integral. Nah, integral itu dipakai di mana-mana. Di fisika itu buat hitung energi, yaitu dengan rumus E sama dengan PT dt. Yang kedua, di teknik kita bisa menghitung kerja yang dilakukan oleh gaya variabel, yaitu W sama dengan integral fx dx. Yang untuk ekonomi yaitu menghitung total pendapatan atau biaya total dari fungsi marginal. Ya, untuk biologi dan kedokteran yaitu untuk menentukan populasi total dari laju pertumbuhan. Yang keempat, untuk geografi dan lingkungan yaitu untuk menghitung volume air, aliran sungai atau luas lahan yang melengkung. Nah, di dalam pembangkit listrik ini, misalnya PLTA, PLTS, atau PLTB, daya power yang dihasilkan itu sering berubah-ubah terhadap waktu akibat faktor alam seperti sinar matahari, angin, atau debit air. Nah, untuk mengetahui jumlah energi listrik total yang dihasilkan dalam periode tertentu, kita gunakan integral terhadap waktu dari fungsi dayanya. Oke, langsung aja ke studi kasusnya. Nah, kita serius sedikit nih. Bayangin kamu punya turbin air yang kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, studi kasusnya itu sebuah turbin menghasilkan daya dalam satuan kWh kWh, itu PT sama dengan 50 plus 10 sin dikalikan dalam kurung pi kali T per 12. Nah, di mana PT ini adalah daya sebagai fungsi terhadap waktu dalam jam, yaitu T sama dengan 0 itu berarti pukul 6 pagi. Nah, untuk T sama dengan 12 itu berarti pukul 6 sore. Pertanyaannya, berapa total energi listrik yang dihasilkan dari pukul 6 pagi hingga 6 sore? Langsung aja ke penyelesaian soalnya. Yang pertama, kita susun integral energinya terlebih dahulu. Energi total yang dihasilkan selama waktu T dalam satuan jam adalah E sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 12 PT dt sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 12 dikalikan dalam kurung 50 plus 10 sin dikalikan dalam kurung pi kali T per 12 dt. Nah, kita pisahkan menjadi dua integral, yaitu E sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 12 50 dt ditambah integral batas bawah 0 batas atas 12 10 sin dikalikan pi kali T per 12 dt. Selanjutnya kita nggak langsung dilempar ke jurang rumus. Nah, maksudnya kita bagi dua dulu, integral pertama dan integral keduanya. Nah, integral pertamanya itu adalah integral konstan, yaitu integral batas bawah 0 batas atas 12 50 dt
sama dengan 50 dikalikan 12 kurang 0 sama dengan 600. Karena 50 ini dikalikan batas atas 12 dikurangi hasil dari 50 dikalikan batas bawah 0. Nah, ketemu hasil 600. Nah, untuk integral kedua trigonometri, yaitu integral batas bawah 0, batas atas 12 puluh sin pi kali t per 12 dt. Nah, itu kita diskusikan. Kita misalkan aja U sama dengan pi kali t per 12. Maka du sama dengan pi per 12 dt. Atau kita bisa tuliskan dt sama dengan 12 per pi per 12 per pi du. Nah, kita langsung ubah aja batas integrasinya. Ketika t sama dengan 0, maka x-nya 0. Ketika t sama dengan 12, maka x-nya adalah pi. Nah, kita ubah di sininya. Kita masukkan tadi yang 10, maka integralnya menjadi 10 integral batas bawah 0 batas atas pi sin u kali 12 per pi du sama dengan 120 per pi integral batas bawah 0 batas atas pi sin u du. Tuliskan selanjutnya integral batas bawah 0 batas atas pi sin u du sama dengan min cos u pi 0 sama dengan min cos kalikan pi ditambah cos kalikan 0. Itu hasilnya min dikalikan min 1 plus 1 itu hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 120 per pi kalikan 2 dari sini tadi. Maka hasilnya 240 per pi. Nah, nggak cuma itu aja, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Kita menjumlahkan semua energinya. Kan tadi udah kelihatan 600. Nah, kemudian E sama dengan 600 plus 240 per pi. Kita langsung hitung nilai numeriknya. Kita masukin aja. E sama dengan 600 plus 240 per 3,1416. Itu hasilnya sekitar 600 dijumlahkan dengan 76,394 akan menghasilkan sekitar 676,39 kWh. Nah, maka total energi yang dihasilkan turbin air dari pukul 6 pagi sampai 6 sore itu adalah sekitar 676,39 kWh. Kesimpulannya, dengan integral ini kita dapat menghitung energi listrik total yang dihasilkan oleh pembangkit energi meskipun dayanya berubah terus-menerus. Ini penting untuk merencanakan beban listrik, memperkirakan produksi energi, menganalisis efisiensi sistem pembangkit. Untuk kesimpulan utamanya, integral ini memungkinkan kita mengubah laju perubahan menjadi nilai nyata. Dalam konteks ini, dari daya menjadi energi. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan kalau ada pendapat lain, cara hitung yang beda, atau kalian malah jadi yang tambah bingung, nggak usah panik. Langsung aja komen di bawah. Aku bukan cenayang nih. Jadi harus dibantu baca pikiran lewat komentar. Nah, tenang aja, bakalan aku balas satu-satu. Asal nggak pagi-pagi banget, misalnya jam 3 nih. Nah, terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar gak ketinggalan info tentang aplikasi integral atau matematika kalkulus 1 ini. Nah, aku ada kalimat nih. Integral itu bukan hanya konsep matematika abstrak, tetapi alat penting dalam memahami dan mengelola sistem nyata, termasuk pembangkit energi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.